Iya. Masih nyambung yang tadi. Kan ini Anda berenang menyeberangi sungai yang banyak buaya berkumpul. Bagaimana caranya? Berenang. Berenang aja gitu ya. Soal hidup atau tidak nanti gitu ya. Oke, kita coba jawab. Berenang saja. Siapa takut ada buaya? Buayanya berenang mereka koperasi binatang. Ya nggak ada itu. 100.000. Kalau ibu susun dulu buayanya ya, ekstrakurikuler serta prestasi yang lainnya selama 1 tahun. Jadi ibu nggak hanya berpatokan kepada nilai intra saja. Boleh ibu berpatok kepada nilai co-kurikuler, boleh bapak ibu berpatok kepada nilai ekstrakurikuler. Pertimbangannya, tahu co-kurikuler? Tahu co-kurikuler apa? Nilai dalam kelas. Co-kurikuler, intrakurikuler, co-kurikuler, ekstrakurikuler. Apa sih bedanya 3 itu? Dengar pernah? Oh pernah? Kamu bedanya? Bisa apa penilaiannya? Lupa lagi. Maaf tertua ya. Anaknya banyak, baca lupa ya, lupa ya. Baca ingatlah, ingat betul. Oke. Saya pun nggak tahu apa lagi yang saya sebutkan. Intrakurikuler itu materi pokok yang bapak ibu ajarkan dalam kelas PAI, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia itu namanya intrakurikuler. Sedang co-kurikuler itu pembelajaran yang mendukung intrakurikuler yang disebut dengan P5. P5 itu intrakurikuler atau intrakurikuler itu juga pembelajaran boleh dilakukan di luar tapi dia menunjang pembelajaran intra. Contoh, ibu melakukan kegiatan praktik mencangkok di rumah siswa. Itu pembelajarannya di mana tuh? Di rumah siswa kan? Iya kan Bu? Itu namanya pembelajaran co-kurikuler, bukan intra, bukan pula ekstra. Paham ya? Dia menunjang dia untuk intrakurikuler. Sedangkan yang disebut dengan ekstrakurikuler itu pembelajaran yang menunjang minat bakat seperti taekwondo, sepak bola, bulu tangkis, mewarnai. Paham Bu? Oke. Nah, lanjut. Untuk menilai pencapaian hasil belajar tadi ini sebagai dasar menentukan kenaikan kelas dapat saya pantang saya makan pedas. Jangan coba-coba itu bisa makan pedas. Tak akan saya makan. Tak suka saya pedas. Selalu mikir suka orang Jawa. Orang Jawa. Yang manis-manis saya suka. Memang karena memang waktu kuliah, waktu saya kuliah, nggak mau dinamain dia. Memang saya suka bermain di orang Jawa. Hampir berarti orang Jawa. Jadi terbiasa saya nggak jadi hampir beradu. Ini teman kita di tahun ya, gitu ya. Jadi itu, ya bapak ibu ya. Jadi dia nggak suka, dia kasih, dia nggak suka. Yang salah tuh guru sebenarnya bapak ibu. Memang pembelajaran diferensiasi itu kalau di barat itu pendidikan luar negeri yang diadop oleh Nadiem Makarim, prototipe itu kan diadop dari luar ya. Memang dia kurikulum barat itu buku memang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Dia suka apa ya itu dia belajar itu. Dia sampai tahap mana ya sampai tahap itu. Tugas sekolah yang diceritakan ke guru ke orang tua ini loh perkembangan bapak itu. Dia nggak ada hukuman organ naik nggak sampai nggak ada hukuman ke situ. Pakai tuas. Nah itu nggak mau pulang ada lah. Pusat bu. Oh iya ya. Nggak mau keluar pak. Saya udah keluar dari tadi. Keluar nggak mau ya. Oke, sekitar 3 slide lagi ya. Sebentar lagi Kak Bidwa. Ya, sebentar lagi. Oke. Sebentar lagi, sekitar 5 menit selesai. Paling lama. Paling lama. Ya, nanti kita suruh lagi yang di sini ya. Nanti mulai
selesai sebenarnya. Pembuatan standar ibu beberapa slide. Pemulahan asesmen dalam bentuk angka itu disebut dengan kuantitatif, didasarkan pada hasil sementara yang formatif itu sebagai uraian tadi itu bersifat apa? Kualitatif, digunakan untuk umpan balik. Oke. Jika ibu nanti malah tahu menyusun rapornya secara manual, mana tahu nih, bapak ibu mau tahu nggak bagaimana cara membuat deskripsinya? Ada 3 cara. Cara pertama, bapak ibu membuat deskripsi rapor itu kan pakai deskripsi rapor kita. Bapak ibu boleh mengurutkan dari fase yang dalam kalimat fasenya itu dan misalkan fase A atau fase B atau fase C, lihat kalimat CP-nya, yang tertinggi letakkan di atas, yang terendah letak di bawah. Kemudian cara kedua dari ATP, kalau ATP itu kan sudah ada kalimat CP-nya di situ, maka ATP tertinggi letak di atas, TP terendah letak di bawah. Kemudian yang ketiga dengan cara yang tadi, daftar nilai kita. Sumatif yang tertinggi letak di atas, sumatif terendah letak di bawah. Kalau disuruh manual, manalah tahu. Ya, ada kepala sekolah bapak ibu yang iseng, ayo manual katanya. Maka gunakan cara ketiga ini. Ya, sumatif tertinggi letakkan di atas deskripsinya, sumatif terendah letak di bawah. Oke. Satu lagi yang perlu diingat, SD, FI dan seterusnya. Bapak Ibu memiliki keleluasaan menentukan deskripsi dan menjelaskan makna nilai yang dicapai oleh peserta didik. Satuan pendidikan ini memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme atau format laporannya. Boleh dilaporkan 1 semester dan pada akhir tahun. Ini bentuk rapor kita. Sudah pernah lihat ya? Sudah pernah lihat? Oke, selesai. Dapat rumah kan? Nah, karena intinya sudah dapat. Ada yang ingin tanya, ayo. Oh, boleh minta ini. Loh, kok diminta? Emang bagus? Boleh nggak ya? Bu Melisa, Ibu Melisa, Ibu udah mengikuti kegiatan kita ini dari pagi sampai sore ya, sudah hampir jam 4:15. Jadi kami ingin merefleksi kegiatan kita ini. Pertama, apa yang sudah Ibu dapat dari kegiatan BIMTEK kita hari ini? Silakan Ibu ceritakan saja dengan bahasa yang sederhana boleh. Kemudian, apa yang ingin Ibu lakukan nanti ketika sampai di sekolah dari ilmu yang sudah Ibu peroleh? Apa yang Ibu ingin lakukan? Yang ketiga, gimana sih perasaan Ibu setelah mengikuti ini? Silakan dijawab. Terima kasih, izin Pak. Saya nggak panjang-panjang. Dari awal sih agak capek juga diulangan, tapi akhirnya lama-lama saya senang saya bisa mengikuti BIMTEK ini. Yang kedua, saya nanti akan melakukan yang namanya mengadakan namanya fasilitator di sekolah. Nanti saya mungkin akan melakukan mengajak teman-teman saya untuk melakukan yang namanya kolaborasi. Diseminisasi. Diseminisasi. Jadi yang ketiga, saya senang, saya sudah tahu apa itu kelima. Jadi kelima itu tidak mesti dibuat setiap semester. Kata juga pertanyaan saya, kelima itu bisa dibuat lapornya di akhir tahun. Ibadah, edukasi, atau Ada bisa mandiri, oh ya, materi yang saya tidak tahu pertama tadi itu masalah rapor. Rapor itu di sana dari TP 1, TP 2, TP 3 nanti akhirnya MA yang terakhirnya itu baru saya paham di sini seperti itu. Kalau kemarin saya memang belum tahu sama sekali, alhamdulillah saya paham. Terima kasih untuk narasumber Pak Beni dan Pak Dr. Romi. Oke, pengolahan nilai intinya ya. Tadi saya nggak tahu manakan nilai anak-anak ini. Kemudian apa yang dilakukan itu harapan di depan, kemudian bagaimana perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Kristi, dipanggil Titi. Saya berasal dari SD
Komisi 188 Pekanbaru. Hal yang pertama saya dapatkan selama mengikuti BIMTEK ini, yang pertama adalah perubahan mindset saya, perubahan pikiran saya tentang apa itu kurikulum merdeka. Karena di awal kurikulum merdeka ini memang ini pertama kali saya mengikuti pelatihan atau BIMTEK ini. Dan yang paling berkesan sama saya awalnya memang saya tidak sangat awal sekali tentang kurikulum merdeka. Tapi setelah saya melakukan kegiatan BIMTEK ini dari pagi hingga sore ini, saya lebih terbuka. Yang tadi posisinya mungkin ada di nomor 2 kalau yang ada di gambar, mungkin sudah sampai di nomor 11. Saya sudah mulai bersahabat dengan kurikulum merdeka. Saya tahu apa itu kurikulum merdeka, terus perbedaan dari kurikulum sebelumnya. Yang paling penting itu adalah bagaimana tadi materi tentang penilaian formatif dan sumatif sampai akhirnya dengan nilai rapor pada akhirnya. Terus yang selanjutnya, perasaan saya pertama itu saya sangat luar biasa tertarik, lebih semangat untuk kedepannya mengajar nantinya di sekolah. Jadi yang saya